Ya Rabbal Alamin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Eh, Mana recordingnya sudah tadi sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke pembahasan i'rab. Kita masuk kepada pembahasan i'rab. I'rab, bentar-bentar. Masuk ke pembahasan i'rab. Sebelum kita mulai ke pembahasan i'rab, saya ulang dulu yang tadi malam ya, untuk mereview tadi malam biar tidak lupa. Yang tadi malam. Tadi malam kita sudah membahas empat macam hal itu terkait dengan kalam. Kita sudah membahas apa itu kalam, kemudian apa itu kalimat, kemudian apa itu kalim, dan juga apa itu yang dikatakan dengan qaul. Dan kita sudah bisa membedakan itu. Kemudian dilanjut dengan tadi malam kita juga membahas tentang apa itu kalimat isim, kemudian juga apa itu kalimat fi'il, dan juga apa itu kalimat huruf beserta dengan tanda-tandanya. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang masalah i'rab, kita review dulu yang tadi malam. Coba teman-teman nanti dijawab ya. Saya tadi itu coba kita misal buka surah Al-Waqiah. Ini layar saya tampil ya, surah Al-Waqiah ini. Teman-teman ada. Ini Al-Waqiah tampil ya? Oh, tampil Ustaz. Ya. Coba sekarang ya. Waqa'atil waqi'ah. Waqa'ah. Waqa'idha waqa'atil waqi'ah. Waqa'ah. Waqa'ah ini waqa'atil. Waqa'ah ini kalimat apa? PL. Waqa'ah. Kalimat? PL. Fiil. Kenapa kok ketemu fi'il? Karena Karena ada tak. Ada tak apa Karena ini? ada tak. Ini tak apa namanya? Tata nih. Tata nis. Tak tanis ya. Coba satu orang saja yang siap untuk ditanyakan dulu, biar tidak semuanya menjawab. Satu orang, coba. Nanti gantian. Siapa? Coba silakan. Siapa yang siap? Bilang saya gitu. Gimana? Ada yang Saya. siap? Ya, silakan antum ya. Waqa'at al-waqi'ah. Al-waqi'ah kalimat Kalimat isim. tandanya Tandanya alif lam. tandanya alif lam. Kemudian laisa liwaqa'atiha kadzibah. Kadzibah kalimat Kalimat isim. tandanya Tanwin. waqtiha laisa liwaq'atiha waq'ati. Ini Fiil. waq'atiha. Fi'il ya. Ya. Tandanya Apa? tafail. Tandanya adalah tafa'il ini ya. Liwaq'atiha. Waq'ati ya, waq'ati. Kalau ha ini kan lain lagi. Waq'ati. Ini apa? Fi'il ya. Fiil, naam. Fi'il. Katanya fi'il. Unis. Ahlan wa sahlan Unis. Ini kalimat isim.
Karena Oh, ini didahului oleh huruf jar. La-nya ini kan huruf jar, la-nya oh ini. iya. La-nya ini huruf jar. Jadi gak Iya, mungkin Ustaz. ya. Gak mungkin kalimat fi'il itu kemasukan huruf jar. Gak mungkin. Jadi jar itu kemasukan huruf jar itu kan tanda dari kalimat isim. Kalimat isim tanda salah tandanya kan dijerkan kan. Tadi malam itu dijerkan ada kalanya kemasukan huruf jar atau ada kalanya menjadi mudhof ilaih, mudhof ilaih, ada kalanya nanti tawabe kan gitu. Ya, ini sudah jelas ada tandanya khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil, rujjat. Coba yang lain, yang lain. Fiil. Rujjat fiil ya tandanya. Tanis. Tak tanis Fi'il, ya, Ustaz. tandanya adalah tak tanis. Rujjat adalah tak tanis. Ini sudah ya, bisa semuanya. Wa bussatil ini bussat ini juga fiil ya. Bussatil bassa ini sudah ada jelas tandanya. Fakanat haba'a. Sudah, mana yang lagi? Wa kuntum, wa kuntum, wa ku, wa kuntum ini. Fiil. Fiil. Hah? Fiil. Isim. Isim. Eh, Isim. Isim Ustaz. isim ya. Isim. Sim. Kenapa kok dikatakan isim ini? Isim domir ya itu. Ya, Bukan. kalau ini tumnya nanti ini kan isim dhamir ya tumnya ya. eh Sudah ini ya bisa semuanya sudah ma. Ini sudah kalau sudah jelas ada al-alnya ini sudah jelas ya. Ulaika kalimat Isim. kalimat isim isim apa? Isim isyarah. Isim isyarah ya, isim isyarah. Fi jannat terakhir jannatin fi jannatin na'im jannat kalimat Isim. kalimat Isim. isim ya, kalimat isim. Kenapa kok katakan kalimat isim? Harfun Harfun jar. jar. Karena kemasukan oleh huruf jar. Karena kemasukan oleh huruf jar. Karena kemasukan oleh huruf jar. Jannat ini fi kalimat apa? Fi kalimat Kalimat huruf. kalimat Huruf. 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 Misal fi jannatin na'im, fi jannat di dalam surga na'im yang penuh dengan kenikmatan. Fi jannatin na'im di surga yang penuh kenikmatan. Fi jannatin na'im ini kalam apa bukan? Fi jannatin na'im kalam apa bukan? Kalam. Kalam ya. Kenapa? Yang jawab kalam, kenapa ini kok dikatakan kalam? Fi jannatin na'im. Kenapa kok dikatakan kalam? Fi Murokab. jannat. Tersusun. Yang pertama karena berubah Murokab. huruf Tersusun. ya. Pertama adalah Lebih huruf dari satu musnad. kalimat. Sudah lebih dari dua kalimat. Kemudian yang ketiga, yang pertama huruf tersusun, yang kedua berupa lafadz ya. Yang ketiga Berapa lafaz? sudah berbahasa Arab. Kemudian yang keempat ini sudah berfaidah. Fi jannatin na'im. Ini berarti kalam sudah jelas kalam. Fi jannatin na'im kalim apa bukan? Fi Kalimat. jannatin kalim apa bukan? Kalim. Kalim. Kemarin kan ada kalam, ada kalimat, ada kalim, ada qaul, ada empat kemarin kan. Fi jannatin na'im kalim apa bukan? Silakan dijawab. Kalim. Kalim ya. Ya, Kenapa kok antum bilang kalim?
Karena sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Apa syarat kalim? Syarat-syarat apa? Kalim itu yang penting tersusun ya, murakkab, yang penting terdiri dari beberapa kalimat. Itu intinya kalim. Kalam sudah pasti kalim ya. Kalam sudah pasti kalim. Tapi kalim belum tentu kalam. Bisa jadi nanti susunannya amburadul itu sudah masuk kalim, tapi nggak bisa dikatakan dengan kalam karena kalam harus ada pensyaratan mufid, berfaedah, memahamkan. Kalim nggak harus memahamkan, nggak harus memahamkan gitu. Nah, sekarang ya fi jannatin na'im ini terdapat beberapa kalimat. Ada 3 Ustaz. Ada tiga. Ada tiga. Yang pertama kalimat apa? Kalimat huruf. Kalimat huruf. Yang kemudian ini kalimat Isim. Kalimat isim. isim. Kemudian ini adalah kalimat Isim. kalimat isim. Baik. Sudah bisa dipahamkan ya? Tapi yang kemarin sudah, alhamdulillah sudah bisa dipaham semua. Belum Zulkodah sih kan Zulkodah. Zulkodah kan Zulkodah tuh. Sama sih itu. Zulkodah kan Zulkoidah. Zulkodah itu tuh. Gimana? Gimana? Yang tadi malam masih ada yang mau didiskusikan? Tidak ada kan? Tidak ada ya? Aman? Kalau aman kita lanjut ya, kita lanjut. Bab i'rab. Sekarang kita lanjut kepada bab i'rab. I'rab itu apa? Babul i'rab. I'rabuhum taghyiru akhiril kalim taqdiran aw lafdan li'amilin ulim. I'rab adalah berubahnya keadaan akhir kalimat karena disebabkan masuknya amil yang berbeda-beda. Baik perubahannya secara lafaz atau secara takdir. Jadi kalau i'rab itu atau istilahnya dengan mu'rab adalah perubahan yang terjadi di akhir kalimat. Jadi fokusnya di akhir kalimat. Kalau berkaitan dengan bentuk kalimat itu nanti ranahnya di sorof. Kita itu ngajinya sorof nanti malam Jumat dan juga malam Sabtu. Porsinya sorof itu malam Jumat, malam Sabtu. Untuk nahu itu mulai dari malam Senin ya sampai malam Kamis. Baru malam Jumat Sabtu nanti porsinya untuk porsi nahu. Ya sorof. Nah, kalau i'rab ini, i'rab atau istilahnya dengan mu'rab, ini fokusnya di akhir. Fokusnya di akhir. Makanya ini adalah berubahnya keadaan akhir kalimat atau kalimat. Karena disebabkan dengan masuknya amil yang berbeda-beda. Amil itu sesuatu yang menuntut dia untuk merubah gitu. Jadi nanti di akhir kalimat ini mau dibaca apa tergantung amilnya nanti. Tergantung yang menuntut dia untuk dibaca apa. Apakah nanti dibaca nasab, dibaca rofa, apakah dibaca jer. Nanti tergantung amil. Makanya perubahan itu di akhir kalimat berbeda-beda disebabkan dengan amil. Nanti perubahan yang terjadi disebabkan dengan amil. Contoh ya, semisal ya. Contoh lafaz Zaidun. Zaidun. Sebelum kemasukan ja'a, ini masih kondisional, masih muhmal. Artinya masih muhmal itu belum tentu mau dibaca apa. Masih belum punya posisi kalau masih belum adanya amil. Boleh dibaca Zaid, oke, terserah. Lah, ketika kemasukan ja'a, ini namanya amil. Sesuatu yang menuntut dia harus dibaca apa. Ketika kemasukan ja'a, maka Zaidun wajib dibaca rofa. Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Nah, perubahan yang terjadi, berubahnya keadaan akhir kalimat. Zaidun bisa jadi nanti jadi Zaidan ketika kemasukan amil ro'aitu Zaidan. Karena ro'aitu menuntut Zaidan harus dibaca nasab.
akan berubah menjadi Zaidin ketika nanti kemasukan amil ini. Marortu bi Zaidin. Ketika marortu bi Zaidin. Nah, perubahannya keadaan ini fokusnya di akhir ya. I'rab itu fokusnya di akhir, menjadi dun dan din itu. Fokusnya di akhir. Bukan fokus di perubahannya bentuk kalimatnya, enggak. Bukan fokus di ah, bentuk kalimat, karena bentuk kalimat nanti bukan ranahnya nahwu ya, tapi nanti itu ranahnya di sorof. Baru nanti kita akan membahas tentang perubahan bentuk-bentuk kalimat. Dari kola itu asalnya kan qawala menjadi qala, nanti itu ranahnya adalah di i'lal kemudian di sorof ya. Nah, ini fokusnya zaidun, zaidan, zaidin. Nah, perbedaan ini nanti ada secara lafat atau secara takdir. Secara lafat atau secara takdir. Kalau secara takdir seperti ini, perkiraan itu namanya takdir itu dikira-kirakan. Ja'al fata. Ini sebenarnya i'rabnya i'rab rofa karena ini menuntut ja'a ini menuntut ini harus dibaca rofa. Harusnya seperti ini, ja'a zaidun ini kan rofa. Kalau di sini roa itu zaidan, roa itu fata, sama dengan ini, namanya perkiraan ini. Ini perkiraan. Makanya perubahannya baik secara lafaz jelas berubah ini ya. Zaidun harkatnya dari menjadi zaidan atau zaidin, atau nanti perubahannya baik berubah secara harkat ataupun secara huruf nanti. Bisa nanti zaidani, zaidaini itu. Bisa zaidina, tergantung zaiduna nanti. MS Ren. Siapa ya? Jurusan PAI sih. Nah, ini perkiraan. Perkiraan itu ya, ini namanya nanti kita bahas ya. Sebelum kita bahas ke takdir ini nanti kita bahas fokus karena ini berkaitan dengan apa yang dikatakan dengan apa yang dikatakan dengan apa namanya isim mangkus dengan isim maksur. Kita fokus yang ini dulu. Kalau ini sudah bisa dipaham nanti kita lanjut ke yang takdir. Contoh ya. I'raduhum taghyiru. Ini dibaca taghyiru karena amilnya i'rab menuntut ini harus dibaca dhamma. Kenapa amil ini kok menuntut itu dibaca dhamma? Karena ini posisinya di khobar. Lah, fokus di akhir, pokok setiap di akhir itu pembahasan i'rab. Misal, akhiri. Kenapa kok dibaca kasroh? Karena ini dituntut untuk dibaca kasroh oleh amilnya. Mana amilnya? Taghyir. Gitu. Oleh taghyir. Nurul Fata, salam Nurul Fata. Takdiron. Takdiron au lafdon dibaca ron bukan run bukan rin karena amilnya menuntut ini dibaca nasab karena ini menjadi maf'ul mutlak. Li amilin dibaca lin bukan lun atau lan karena amilnya menuntut ini dibaca lin yaitu kemasukan lam huruf jar. Sesuatu yang menuntut dia untuk dibaca rofa, nasab atau jazm itu namanya amil. Jadi i'rab itu berubahnya keadaan akhir kalimat disebabkan masuknya amil yang berbeda-beda. Arba'atun dibaca tun bukan tin atau tan karena amilnya menuntut dia harus dibaca tun. Karena aksam ini adalah mubtada. Ini harus menjadi khobar. Rof'un dibaca rof'un bukan rof'in atau rof'an karena memang dituntut untuk dibaca rofa. Karena ini menjadi badal nanti. Di pembahasannya nanti bulan kedua. Apa itu mubtada, apa itu khabar. Yang penting itu dulu. Perubahan-perubahan yang di akhir kalimat disebabkan amil itu namanya i'rab.
Untuk masalah mubtada, khabar, badal, wah itu nanti akhir-akhir mungkin. Kalau nuntut ya mungkin di akhir. Di mana? Kalau ini sudah paham kita nanti ini secara lafadz ya, secara lafadz. Nanti perubahan secara lafadz itu ada kalanya nanti harkatnya yang berubah, ada kalanya nanti memang apa namanya lafadznya yang berubah. Ada kalanya perubahan dengan harkat, ada kalanya perubahan dengan huruf nanti. Misal, bisa nanti ja'a zaidani menjadi zaidaini menjadi marartu bi zaidaini. Itu karena i'rab itu nanti ada kalanya nanti di i'rab dengan harkat, perubahannya di harkat. Kalau ini kan perubahannya di harkat. Zaidun itu zaidan zaidin. Ada kalanya nanti perubahannya di huruf. Karena i'rab kan terbagi jadi dua, ada i'rab bil harkat, ada i'rab bil huruf. Gimana teman-teman? Ustadz, tanya Ustadz, Ya silahkan. itu di apa namanya di bab i'rab yang nadum pertama itu apa taghiru akhiril kalim itu taghiru itu jadi apa Ustadz? Itu jadi apa posisinya ya? Jadi khobar. Itu kalimat itu ya Ustadz. Kalimat fiil ya. Taghyir kalimat isim, kakak. Isim itu ya. Iya isim. Coba sekarang, Antun coba sekarang. Kok bisa katanya isim? Kalimat isim kan tandanya ada 4. Terus mana ini tandanya? Terus itu apa takdironnya itu menjadi apa Ustadz? Maf'ul mutlak nanti itu. Apa oh gitu. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak kan harus dibaca nasab. Lafdon bukan jadi maf'ul mutlak, tapi menjadi maktuf. Maktuf alaihnya ini. Tapi ini pembahasannya nanti di akhir-akhir. Oh ya, siap Ustadz. Saya kira itu taghiru itu kalimat fiil. Kan? Coba saya tanya balik dulu. Kan tandanya kalimat isim ada 4. Ada al, ada jer, kemudian kemasukan huruf jer, tanwin. Nah ini mana tandanya? Kok nggak ada? Itu ta depan itu. Gimana? Saya kira tanda fiil. Nah, kalau Tak semisal yang ini di depan dikatakan itu. isim, kok bisa ini diklaim sebagai isim? Ini jelas isim, tapi kenapa kok? Alasannya kenapa kok ini dikatakan isim? Yang lain gimana? Kenapa ini kok dikatakan isim? Monggo yang lain? Taghyir atau nggak terima, harusnya fi'il gitu. Terserah tuh. Yang penting punya alasan. Yuk, yang lain gimana? Taghyir kalimat fi'il wa isim? Gimana Oh yang nggak jadi suka? itu mutaf ya. Jadi mutafnya. Lah, karena ini asalnya kan tawyirun, ada tanwinnya. Mudhof ilaih, susunan idhofah itu Oh iya. Walai. Saya kira itu tadi fiil. ya, kan kok nggak hadir. Gak dapat izin tadi yang mau izin itu ya, mepet. Jadi kan susunan idhofah itu kan isim. Jadi kenapa? Oh, ini taghyir kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa? Karena idhofah. Susunan idhofah itu mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof dan mudhof ilaih itu kan isim. Mudhofnya isim, kemudian ya mudhof ilaihnya juga isim. Oke, ya, selesai ya. Yang lain masih bingung ini perubahan? Ini secara lafadz ya. Baik, nanti kita bahas secara takdir. Udah ya. Nah, sekarang yang secara takdir. Nah, secara takdir nanti itu kalau secara takdir nanti yang ditakdir itu ya ya mungkin banyak yang lain ya. Salah satunya adalah isim mangkus, ada isim maksur.
Nanti kita akan dengar istilah isim mangkus dengan isim maksur. Lah itu i'rabnya itu nanti takdir, perkiraan. Isim mak adalah isim mangkus, isim isim mangkus ada isim maksur. Ada, saya tidak hafal namanya ini. Maksur. Ada isim mangkus, ada isim maksur. Lah isim mangkus itu apa? Ini nanti i'rabnya perkiraan, makanya lafdon au takdiron. Secara lafad atau secara perkiraan. Nah, kalau yang secara perkiraan, ini kalau yang isi mangkus contohnya nanti al-qadi. Nanti antum bisa saya tanyakan ke kalian untuk mencari contoh yang lain. Al-qadi ya. Kalau isim maksur itu al-fata. Al-fata. Mana ini? Al-fata. Isim mangkus ada isim maksur. Kalau isim mangkus, yang dikatakan isim mangkus, ini tandanya. Yang terakhir itu berupa ya, ya lazimah, sebelum ya itu berharakat kasroh. Itu mangkus namanya. Berakhiran ya, dan sebelum ya itu berharakat kasroh, itu namanya mangkus. Kalau maksur, itu berakhiran alif layina, sebelumnya berharakat fathah. Al-fatah, al-qadi. Ya, al-fatah, al-qadi. Ini mangkus. Gimana? Isim mangkus berakhiran ya lazimah sebelum ya berharakat kasroh. Isim maksur berakhiran alif lazimah sebelum alif berharakat fathah. Al-qadi al-fatah. Nah, berkaitan dengan i'rabnya, ini kan sama-sama kategori sebagai mu'rab. Sesuatu yang bisa berubah di akhirnya. Cuma perubahan ini bukan perubahan secara jelas-jelasan. Ini secara takdir, secara perkiraan. Ini perubahannya secara perkiraan. Karena i'rab dari al-fata isim maksur ini ketika rofa menggunakan dhammah muqaddarah dikira-kirakan maka ja'al fata. Ketika nasab menggunakan fathah muqaddarah maka ro'aitul fata. Ketika jer ini menggunakan kasroh muqaddarah dikira-kirakan maka marartu bil fata. Jadi sama. Al-fata, ja'al fata, ro'aitul fata. Ini i'rabnya i'rab apa? I'rab nasab. Kenapa kok ketemu? Ini kan padahal sama. Al-fata, al-fata semua. Lah, karena dilihat dari amilnya. Amilnya ini memerintahkan ini sebagai nasab. Loh, kenapa kok tidak dibaca Zaidan? Tidak fatan ya karena ini i'rabnya ini adalah takdir, perkiraan. Nah, kalau yang apa namanya yang isi mangkus ini yang dikira-kirakan rofa dengan jernya. Kalau nasab dijelaskan. Kalau nasab itu dijelaskan. Contoh, ini ya. Ja'al qodi dikira-kirakan. Tapi ketika nasab, kalau isi mangkus ini perbedaan i'rabnya. Ro'ai itu al qadiyah. Ro'aitul qadiyah. Ini dijelaskan. Kemudian yang asalnya ini sukun. Ro'aitul qadi. Yes. Ro'aitul qadi marartu bil qadi.
Marartu bil qadi. Nah, jadi perbedaan i'rab ya, kalau isim maksur semua i'rabnya dikira-kirakan. Rofa, nasab, jer dikira-kirakan semuanya. Kalau isim mangkus, ini yang dikira-kirakan dua, rofa dengan jer. Kalau nasab, ini menggunakan fathah dhahiro. Ini menggunakan fathah dhahiro. Jadi, menggunakan fathah dhahiro. Nah, ini yang dimaksud dengan takdir. Yang tadi kan ro'aida zaidun. Tapi kalau di sini kan enggak. Ja'al fata, ro'aitul fata, marutu bil fata. Ini yang dimaksud dengan takdir pikiran. Coba silahkan selain al-fatah, coba carikan isim maksur selain al-fatah. Apa contohnya selain al-fatah? Saya tunggu. Silahkan cari contoh selain al-fatah. Intinya berakhiran alif sebelum alif berharakat fathah. Berapa alif lima? Kalau mangkus nanti berakhiran dia sebelumnya itu berharakat kasroh. Coba silahkan siapa saja. Al-Fatah coba berikan satu contoh Al-Fatah. Al-Fatah silakan. Apa namanya? Isim maksur selain Al-Fatah silakan carikan. Qala Musa. Musa, Musa ya, Musa itu jelas ya. Musa itu cuma. Coba yang lain, contoh yang beda. Silahkan yang lain. Is keliru. Al-Mustafa. Mustafa, betul. Satu kali lagi, Mustasfa. yang lain. Gimana? Mustasfa. Rumah sakit. Mustasfa. Musdalifah. Mustasfa. Gimana? Hah? Mustasfa. Mustasfa Rumah sakit. itu rumah sakit, yaitu adalah isim maksur semuanya. Lah semua itu kalau nanti di i'rab baik nanti amilnya menuntut untuk rofa, menuntut untuk nasab, menuntut untuk jer, semuanya dikira-kirakan i'rabnya nanti itu. Tidak bisa kita bilang qala musayu, tidak bisa, tetap Musa. Saya melihat ro'aitu Musa ya, tidak bisa, tetap ro'aitul Musa. Saya bertemu dengan Musa misal. Ro'aitu misal marartu bi Musa'i gak bisa. Tetap marartu bi Musa. Tetap marartu bi Musa gitu. Silakan ya no ya sudah ya yang lain coba sekarang kita pindah maksur sudah ada beberapa yang memberikan contoh kita pindah kepada mangkus di sini contohnya cuma satu silakan cari yang lain Pak Zani. Herman Az-Zani. Pak Herman Az-Zani. Azani Azani ya betul Azani coba yang lain Azani ya Azani Azani silahkan yang lain Azani yang lain monggo mohon maaf Pak silahkan monggo ini kan banyak yang masuk kan ada Fatim silahkan Fatim ada Fatim ada Al-Hadi. Al-Hadi betul Al-Hadi satu kali lagi dia ingat Nadi Andika tidak. Saputra Basra Nadi. Hah? Apa namanya apa Pak Hah? Nadi Nadi. Nadi apa Nadi Nadi apa Nadi itu
Yang sekiranya bahasa Arab ya. Al-Qadi misal Qadi, Al-Hadi, Nudi. Al-Hadi, Nudi Izin menurut Ustaz, izin Hah? Ustaz, Nudi. ada Ustaz. Ad-Da'i, betul salah saya itu ya. Ad-Da'i, Ad-Da'i itu betul. Nah, semuanya itu nanti i'rabnya yang masuk kepada yang takdir. Nanti itu adalah masuk ke yang secara takdir. Bukan Ustaz, secara tanya takdir. Ustaz. Ya, silakan. Itu tadi kan ada namanya isim mangkus dan isim maksur ya. Kenapa kata-katanya pakai mangkus dan maksur ya? Itu secara lafal mananya apa Ustaz ya? Kalau saya setahu saya kalau mangkus itu diringkas ya Ustaz. Itu berkurang ya. Oh, kalau yang apa namanya iktisor itu namanya. Nah, kalau penamaan kenapa kok dikatakan isim mangkus? Mangkus kayak berkurang maksur. Kurang paham saya. Kenapa kok istilahnya kok kalau yang semisal belakangnya ini berupa alif lazima sebelumnya berharakat fathah ini kok diistilahkan dengan maksur. Kemudian kalau yang berakhiran iya lazima sebelumnya berharakat kasroh ini dikatakan mangkus. Itu ya maksudnya Iya. penamaannya. Kalau ya, kalau mangkus itu artinya dikurangi gitu ya. Ya. Iya, dikurangi ya. Gimana? Kalau mangkus kan artinya sepertinya dikurangi gitu ya. Iya betul, betul. Maksur Iya. kosoro juga meringkas, kan sama. Nah, ya itu maksudnya apa gitu. Kurang paham kalau itu. Oh, Mungkin namanya yang itu lain, gitu. yang tahu kenapa alasan ini berkaitan dengan penamaan. Apa namanya? Apa sih di balik penamaan isim mangkus dengan isim maksur? Wallahu a'lam sih tidak tahu. Apa yang lain kalau ada yang tahu biasa bisa sebutkan. Kenapa sih kok apa filosofi mungkin ya? Kurang paham gitu, Kak. Kenapa kok langsung para ulama itu kok ini mengistilahkan sebagai mangkus? Kalau ini soalnya maknanya sama-sama berkurang gitu. Mangkus ya berkurang, nakoso kan nakoso berkurang, maksur nakosoro itu kan meringkas sama-sama kan dipersempit kan? Nggak tahu ya. Mungkin yang lain kalau ada yang tahu Ustaz, enak. kalau apa namanya tadi itu takdiron, kalau istilah takdir kira-kira kalau kita katakan disembunyikan itu kira-kira masuk enggak ya? Beda ya? eh ya bukan juga disembunyikan. Tersembunyi atau gimana? Tersembunyi dengan Iya Imam dikira-kira Muslim, masih ingat saya. Kalau disembunyikan beda kan saja. beda, Bapak. Kalau yang sembunyi itu disembunyikan itu disimpan yang domir, Bapak. Seperti ya apa ya apa namanya? Bilang Bapak ya. Semisal ya, eh kola. Kadang kita sering dengar kola, tapi setelahnya kan nggak ada siapa yang berkata. Itu disimpan karena menyimpan domir itu. Seandainya itu dijelaskan, ditampakkan, tidak menggunakan domir yang disimpan, itu bilang langsung kola syekh, seorang guru berkata, Hmm. kola syekh gitu. Kalau ini itu bukan disimpan, dikira-kirakan, nggak ada. Saya kira itu beda. Tapi gimana ya? Bingung juga ini ya. Dikira-kirakan. Ini kalau secara asal itu kan ja'a al-qadiyu seharusnya kan gitu. Berhubung ini si mangkus, i'rabnya takdir dikira-kirakan saja. Oh, ini i'rabnya i'rab rofa itu. Kenapa kok ketemu perkiraan itu? Kenapa kok ini kita kira-kira sebagai i'rab rofa? Ya karena ini ada ja'a. Jadi gak ada yang disimpan itu, cuma diperkirakan. Perkiraan kita mengetahui ini i'rab rofa
Karena ini ada ja'a. Kita memperkirakan ini adalah i'rab nasab. Kenapa kok dikatakan i'rab nasab? Ya karena ada ro'a itu. Kalau disimpan itu masih bisa ditampakkan, seandainya ditampakkan gitu. Ya kalau bahasa seperti itu, kalau saya pakai bahasa seperti itu, kalau seandainya ini bisa juga sih, kalau seandainya ini aslinya, tapi nggak bisa. Kalau alif nggak bisa memang. Kenapa kok ini ditakdir? Alif memang nggak bisa nerima harkat. Makanya semuanya ini jadi gak ada istilah disimpan di sini. Cuma secara perkiraan fatah i'rabnya ini adalah rofa. Karena memang alif dalam kondisi apapun tidak bisa menerima harkat. Gimana, gimana, gimana? Gimana, lanjut ya? Ya, Ustaz. Lanjut, lanjut. Nanti kalau bingung bisa kayak kayak kemarin udah banyak teman-teman langsung tanya-tanya pribadi gak apa-apa. Siap, asalkan sama-sama paham. Oh, ini belum selesai. Nah, sekarang pembagian aksamuhu arba'atun fal tu'tabar ini pembagiannya untuk perincian lengkapnya nanti kita akan bahas di berikutnya. Ini aksamuhu arba'atun fal tu'tabar raf'un wa nasbun wa kadza jasmun wajar. Bahwasanya i'rab itu terbagi menjadi 4, gak lebih. Tadi kan sudah berbicara ini sudah, berbicara rofa, nasab, jer tadi sudah. Cuma jazm belum berbicara. Jadi i'rab itu cuma ada 4, rofa, nasab, jer dan jazm. Nah, itulah pembagiannya. Nah, kemudian ranahnya isim wal kullu ghairul jasmi fil asma yaqa wa kulluha fil fi'li wal khafdin tana. Nah, ranahnya isim ini gak masuk semuanya. Ini kan ada 4 ya. Ada rofa, nasab, jer dan jazm. Ada rofa, nasab, jer dan jazm. Ini isim, ranahnya isim cuma ada 4. Ada 3. Rofa, nasab, jer. Ranahnya fi'il itu cuma ada 3 juga. Jadi jer ini gak masuk nanti kepada fi'il. Gak ada fi'il itu dijerkan. Dan juga gak ada isim yang dijazmkan. Kecuali rofa nasab ini masuk kepada keduanya. Rofa nasab masuk kepada isim. Rofa nasab itu juga masuk kepada fi'il. Itu masuk kepada isim dan juga masuk kepada fi'il. Nah, yang jer gak masuk kepada fi'il, jazm gak masuk kepada isim. Tuh. Ini hanya sekedar pembagian-pembagian saja. Karena untuk nanti rofa, nanti apa saja. Nasab itu apa saja. Jer apa saja. Itu hanya pembagian-pembagian saja nanti. Sudah ya? Bisa dipahamkan? Insya Allah. Kita lanjut ke slide berikutnya. Lah ini agak jadi ya wasairul asma'i haitsu la shibah qarrabaha minal hurufi mu'rabah. Semua kalimat isim sekiranya tidak ada keserupaan yang mendekatkan pada kalimat huruf itu dihukumi mu'rab. Isim itu semuanya mu'rab. Yang mabni itu kan cuma ada berapa? Ada kali isim dhamir, isim isyarah, kemudian isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, kemudian isim apa lagi? As, asmaul aswad itu nanti itu jarang dipakai itu. Isim fi'il itu jarang juga dipakai. Isim fi'il. Itu yang mabni. Tapi sekiranya tidak ada keserupaan nanti isim itu ya mu'rab. Baru dihukumi mabni itu nanti ketika serupa dengan huruf. Huruf itu kan hukumnya mabni. Mabni itu gak bisa berubah. Mu'rab itu berubah.
Kayak yang tadi itu Zaidan, Zaidin, Zaitun itu namanya mu'rab atau istilahnya i'rab. Bisa berubah-berubah. Kalau mabni nggak bisa berubah. Min selamanya ya tetap min. Min kan huruf huruf jar. Ila juga huruf jar ya selamanya akan ila. Mabni itu berubah. Apa mabni itu tetap nggak bisa berubah. Nah, isim yang mabni itu nanti ketika terdapat keserupaan dengan ketika terdapat keserupaan dengan huruf baru dikatakan mabni. Kalau tidak ada keserupaan dengan huruf, maka nanti isim yaitu mu'rab. Tapi ketika ada keserupaan baru nanti dihukumi mabni. Nah, keserupaan itu yang saya catat itu di sini ada tiga, ada perkiraan ada empat ya. Perkiraan ada empat. Perkiraan ada empat ya. Pertama sibih wado. Sibih wad'i. Istilahnya sibih wad'i. Sibih wad'i itu secara wado, secara percetakannya, secara wado huruf dicetak dari satu huruf. Maka secara wado siapa Dodot? Nah, secara wado itu huruf itu dicetak satu huruf secara rodo, secara cetakannya. Ba seperti halnya ba itu kan satu huruf. Ba itu huruf jer, lam itu huruf jer kan satu-satu itu. Ba Bismillah. Bismillah kan huruf. Huruf itu mabni. Ada kalanya dicetak dengan dua huruf kalau huruf itu. Seperti halnya la. La itu baik la nafi atau la nahi itu kan dua huruf. Lam dengan alif. Lam dengan alif. Nafi. La nafi atau la nahi. Apa yang dua-dua itu. Itu secara asal percetakan kalimat huruf itu biasanya ya satu atau dua. Tapi kalau isim itu secara cetakan kalimat isimnya tersebut itu minimal tiga. Sedangkan kalimat isim itu lebih dari tiga ke atas. Sehingga kalau secara wadha ya, memang secara wadha itu secara cetakannya ya, kalau huruf itu biasanya kan satu atau dua huruf terdiri dari satu atau dua huruf. Tapi kalau isim itu secara percetakannya itu lebih dari tiga huruf. Sehingga kan isim itu kan sebenarnya harus lebih dari tiga secara percetakannya. Semisal nanti cuma terdapat satu atau dua, kan mirip seperti halnya ta. Domirta. Coba domirta ini kalimat apa? Kalimat fiil. Kalimat, oh kok kalimat fiil? Ta kalimat apa? Huruf. Hah? Kalimat isim. Isim Isim. domir. Domir anta. Nah, isim domir. Lah, ini dikatakan isim yang mabni karena kenapa? Serupa dengan huruf secara asal percetakan. Oh, kalau bicara seperti ini memang agak repot ya. Kalau sebenarnya isim yang mabni agak repot kalau ini ya, meskipun nanti ini kalau dianalisis satu persatu itu cuma. Intinya seperti ini sudah, lebih gampangnya seperti ini biar tidak repot daripada bahas yang ini tuh bisa dibaca-baca saja. Paling gampang seperti ini sudah, bahwasanya semua isim itu mu'rab. Yang mabni itu ada tiga. Yang mabni itu ada tiga, yaitu isim domir. Itu saja, itu gampangnya. Itu kan tadi, nah itu kan isim domir sebenarnya. Isim domir itu saja, biar gampang. Itu sebagai bacaan-bacaan saja. Isim domir.
Satu isim domir, kedua isim isyarah, isim isyarah. Kemudian sebenarnya juga ada, tapi yang paling banyak digunakan ini ya. Yang ketiga adalah isim mausul. Itu saja sudah gampangnya dari itu. Jadi kecuali 3 ini Ustaz ya. Semua Nah, mu'rab gitu ya. betul. Gitu kan daripada bahas itu serupa-serupa itu repot. Pada intinya nanti akan kembali ke ini. Nanti juga akan kembali kepada isim domir, isim isyarah, isim mausul. Jadi ini 3. Ini adalah yang paling banyak. Sebenarnya masih juga ada ya isim yang mabni itu seperti hanya isim asmaul aswad. Itu jarang sekali di kitab. Makanya saya bicara 3 saja karena ini yang sering ada. Isim fi'il juga nanti itu mabni. Kalau mau ditambahkan isim fi'il, ada istilah isim fi'il, kemudian ada isim fi'il itu maksudnya apa? Bentuknya isim tapi punya makna fi'il gitu. Itu namanya isim fi'il. Kalau asmaul aswad, suara-suara. Semisal orang Arab itu kalau suaranya kambing gimana bunyinya bagi orang Arab itu namanya itu asma aswad itu mabni. Semisal ko misal. Ternyata orang Arab kalau bilang ko itu mengusir ayam. Itu namanya asmaul aswad itu mabni. Semisal bilangnya apa namanya syaya semisal. Kalau syaya biasanya orang yang menunggangi kuda misal semisal. Itu namanya asmaul aswad itu mabni. Makanya jarang-jarang. Intinya ini, selain ini itu mu'rab nanti isim. Yang 3 ini dan mabni. Yang lain selain yang 3 ini adalah mu'rab. Isim domir itu kan kita kan tahu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Isim domir. Baik yang mutasil atau mufasil nanti semuanya itu mabni. Kalau isim isyarah kan dalika kata tunjuk itu. Dalika tilka ulaika hunaka thamma huna. Itu kata tunjuk itu isim isyarah. Hadal kitab hadihi hadani tilka dalikal kitabu dalika di dalam Quran dalikal kitab berarti dalika itu adalah isim isyarah itu mabni. Kalau isim mausul itu alladzi alladani alladina allati allatani allai itu semacam dan kawan-kawannya itu dan kawan-kawannya. Jadi itu. Nah, lebih gampangnya seperti itu daripada ini agak sulit memang ini sebagai karena saya mengikuti yang ini tentang bahasa serupa-serupa. Tapi nanti pada akhirnya akan kembali ke yang tadi, lebih lebih mudah yang ini saja yang dipahami. Bahwasanya yang selain yang 3 ini kalau mau ditambah ada asmaul aswad, kemudian ada isim fi'il, selain itu nanti yang lain itu adalah mu'rab. Isim mufrad isim mufrad, isim jamak taksir, jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim, isim tasniyah, kemudian isim mangkus, isim maksur, dan semuanya isim yang lain semuanya nanti itu adalah mu'rab. Untuk mengetahui mana yang mu'rab, mana yang mabni, tinggal hafalin yang mabni saja karena yang mabni sedikit. Selain yang mabni semuanya mu'rab. Itu. Ini sama juga CB juga. Nah, ini sudah tercakup sudah yang tadi sudah. Makanya ini ada mausul sudah tercakup. Sudah tercakup dengan yang tadi. Kemudian yang slide yang terakhir wa ghairitil asma mabniun khala. Oh ini sudah disebutkan di sini ternyata natomnya. Mudhari'in min kulli nunin qad khala. Selain isim yang mu'rab adalah mabni. Selain yang mu'rab yang mabni. Yang mabni itu apa saja? Ini ada 3. Ada 3 yang mabni. Kalau fi'il mudhari min kulli nun qad khala. Fi'il mudhari itu hukumnya mu'rab. Kalau mabni ketika nanti bertemu dengan nun jama' inas dan nun taukid.
baru nanti fi'il mudhari harus mabni hukumnya, mabni fathah. Itu. Nah, ini tadi sudah selesai ya. Bahwasanya selain isim yang mu'rab wa wairidil asma mabni khala mudhari min kullin mudkhala. Selain isim yang mu'rab adalah mabni. Cukup hafalin yang mabni-mabni, yang lain itu semuanya sudah adalah mu'rab. Kemudian kalau fi'il mudhari, fi'il itu kan yang mabni dua. Fi'il madi dengan fi'il amar, fi'il madi dengan fi'il amar itu hukumnya mabni. Yang mu'rab itu fi'il mudhari. Jadi kalau fi'il itu fi'il madi, fi'il amar hukumnya mabni. Kemudian kalau fi'il mudhari hukumnya mu'rab. Fi'il mudhari nanti bisa hukumnya mu'rab. Hukumnya mu'rab nanti kita juga akan buatkan thread tentang mabninya fi'il madi, mabninya fi'il amar, dan juga mabninya fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari ini mu'rab tapi akan menjadi mabni kalau nanti bertemu dengan nun, baik itu nun jama' inas ataupun nun taukid. Seperti halnya ini. La yaquman. Mabni. Maksudnya mabni apa? Mabni fathah. La yaquman. Harus dibaca fathah. La yaquman. La yarji'anna. Ya ini. Harus wajib fathah. Karena menjadi mabni. Karena bertemu dengan bertemu dengan la yarji'na. Ini la yarji'ana. Kalau ini mabni sukun ya. Mabni. Kalau ini mabni fathah. Itu ini ya, kalau ini tinggal antum baca-baca sendiri. Karena ini agak repot bahasanya. Pada intinya ini, selain yang tiga mu'rab gitu gampangnya. Kalian tahu isim-isim apa saja, isim ini, isim ini, isim ini, ya berarti mu'rab semuanya. Yang mabni ini, isim dhamir, isim isyarah, isim mausul. Kalau mau ditambah, ada asmaul aswad. Suara-suara kambing, orang bilang apa? Orang-orang bilang itu namanya asmaul aswad, itu mabni hukumnya. Ya bisa dirubah-rubah. Ya sudah seperti itu bunyinya. Gitu. Ustaz. Ya gimana? Saya contohkan ini Ustaz, nun jamak fi'il mudhari yang ada nun jamak inas sama nun taukid mubasyirah. Lah, ini Contohnya la yaquman. ini La, nun taukid ini ya, itu ini yang non taukid. Tapi non taukidnya di sini non taukid yang khofifa, yang tidak bertanwin. Bisa la yaqumanna. Bedanya nanti cuma lebih menegaskan yang sakila. Yaqumanna Zaidun. Sungguh Zaid itu tidak berdiri gitu. Itu maknanya nanti sungguh gitu. Kalau yarji'na itu menunjukkan perempuan. Contoh ya, kalau tasrifan itu kan ini kan roja'a tasrifan itu kan fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ala fa'ala yaf fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna. Lah fa'alna. Lah itu kan menunjukkan perempuan. Perempuan gini ya. Coba saya cek dulu fa'ala. Misal fa'ala kan ke bawah itu kan. Fa'ala fa'ala fa'alu misal. Fa'alu. Ketemu dari makna nanti. Fa'alu. Yes. Fa'alu. Masya Allah. Ini kan menunjukkan kan fa'ala. Ini kan kalau fa'ala kan menunjukkan mufrad mudzakkar ghaib. Fa'ala tasniyah mudzakkar ghaibah. Ghaib. Fa'alu jamak mudzakkar ghaib. Kalau nanti fa'ala, fa'alu. Yang perempuan, fa'alat. Kalau perempuan menunjukkan, perempuan kan? Fa'alat, fa'alata. Nanti di tasrif, di sorot nanti kita akan bahas. Fa'alata. Fa'ala mana ini?
Fa'alatala, fa'alna. Lah itu namanya non jama inas, menunjukkan perempuan. Fa'alna. Ini kan menunjukkan mufrad 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 muannas ghaibah. Tasniyah muannas ghaibah, jamak muannas. Makanya nun jamak inas karena menunjukkan perempuan banyak. Makanya di sini yarji'na sama kan roja'a yarji'u yarji'ani yarji'una tarji'u tarji'ani yarji'na, berarti nonnya itu menunjukkan perempuan. Sebelumnya mati. Sebelum non itu mati, gampangnya. Sebelum non itu mati. Yarji'na, ainnya itu mati. Sukun. Yarji'na. Kalau sebelum non sukun ya, kalau yang non taukid sebelum non harus fathah gitu. Gampangnya. Sebelum non wajib fathah. Kalau non jama' inas sebelum non harus sukun. Kebalik ya, kebalik ini. Yaquman, yarji'na. Harkatnya kebalik. Kalau ini sebelum non harus fathah. Itu namanya non taukid nanti. Kalau yang non kemudian yang non jama' inas sebelum non harus sukun. Sukun. Gimana? Ya, jelas Ustadz. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Cukup dulu ya. Soalnya saya ada kegiatan ini. Siap. Apa nih Ustaz? Iya. Itu yang la yaquman zaidan artinya apa? La yaquman zaidan. Sungguh saya tidak berdiri. Taukid itu menegaskan saja. Misal la yaqumu zaidan, Zaid tidak berdiri. Ditambah taukid itu biar lebih meyakinkan kepada si pendengar itu. Sungguh Zaid tidak berdiri. Sungguh gitu. Gitu kalau dimaknai. Taukid seperti itu. Hanya mempertegas gitu. Yang dengar biar langsung percaya. Kalau cuma bilang kan, sungguh dia misal kalau cuma bilang dia tidak berdiri, itu kan lebih meyakinkan orang yang bilang sungguh dia gak berdiri. Sungguh. Kan lebih meyakinkan itu. Fungsinya taukid ya cuma seperti itu, mempertegas saja. Gimana? Paham? Paham nggak? Paham. Ya itu. Insyaallah. Baik. Kita cukup dulu. Mudah-mudahan manfaat